Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Malam ini kita berkumpul bersama mengenang kembali peristiwa besar yang dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum pindah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Kenapa peristiwa itu mesti terjadi sebelum hijrah? Seandainya Isra Mi'raj itu dibuat-buat Nabi seperti yang dituduhkan orang kafir dari sejak zaman dulu sampai zaman sekarang, dia hanya sedang berpikir lalu menghayal naik ke atas berjumpa malaikat segala macam, tentulah dia akan melakukan itu ketika di Madinah, karena setelah di Madinah dia berkuasa, setelah di Madinah dia banyak pengikut, setelah di Madinah orang mengikuti dia tanpa menolak walau sedikit pun. Tentu cerita itu akan dia karang di Madinah, karena kalau sudah di Madinah dia bercerita tidak seorang pun akan menolak. Itu logikanya. Tapi kenapa justru peristiwa itu terjadi di Makkah di saat genting, pengikutnya banyak yang ditekan, pada saat orang-orang kafir Quraisy mengembargo, makanan tidak boleh masuk, menikah pun dilarang. Saat itu pula terjadi peristiwa besar. Maka ini membuktikan bahwa peristiwa itu bukan karangan, bukan dusta, tapi benar-benar terjadi. Karena di saat genting pengikut sedang lemah, di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalami peristiwa yang besar, dan peristiwa itu pula sebagai bukti untuk menguji siapa yang betul-betul pengikut Nabi dan siapa yang mengikut hanya pura-pura saja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cobalah kita berpikir sejenak. 13 tahun di Makkah Al-Mukarramah, susah, pengikut tidak banyak, kekuasaan tidak punya, kekuatan politik dipegang musuh, segala macam tawaran ditawarkan ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan di Madinah Al-Munawwarah kuat, pengikut banyak, tampuk kekuasaan dalam genggaman tangan. Mestinya kalau Nabi mau cerita menghayal tak tentu arah, naik ke atas berjumpa malaikat, naik ke Sidratul Muntaha, masuk ke surga, masuk ke neraka, tentu dia akan menceritakan ketika di Madinah. Apapun yang dia ceritakan di Madinah orang akan percaya, karena saat itu dia yang berkuasa. Tapi itu tidak terjadi. Ini membuktikan bahwa di saat genting susah, disitulah Allah Ta'ala menguji iman. Nabi diuji imannya, sahabat lebih kuat lagi. Di saat susah itu sahabat bertubi-tubi. Dua yang dirasakan sahabat. Yang pertama tekanan politik, yang kedua tekanan psikologis. Secara politik mereka tertekan 13 tahun, tapi secara psikologis mereka juga diejek. Nabi kalian itu gila, Nabi kalian itu bicara tak masuk akal. Mana mungkin dia dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha lalu turun lagi, tak sampai satu malam. Maka sahabat, mungkin sahabat yang tidak kuat imannya dia akan goncang. Tapi di situ pula lah datang mukjizat Allah Subhanahu wa taala mengabadikan mereka dalam Al-Qur'an. As-sabiquna al-awwalun, mereka yang dulu masuk Islam, minal muhajirin, dari kalangan muhajirin, wal ansar, dari kalangan ansar, walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang setelah mereka yang mengikuti mereka dengan baik. Bagaimana Allah Ta'ala memuji mereka? Radhiyallahu anhum wa radu an, Allah meridai mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana mereka tetap ridha menerima ujian itu, sebagaimana mereka tetap ridha menerima segala yang dicakapkan Nabi walaupun tidak masuk akal, begitu pula lah Allah ridha terhadap mereka. Saat ini kita tidak berada di bawah tekanan. Saat ini kita bebas untuk beriman atau menolak atau menerima. Tapi pada saat ini pula orang banyak yang meragukan. Mungkin di mulutnya tidak, tapi di hatinya. Maka orang yang ragu tentang ayat Isra, bukan Mi'raj, Isra, siapa yang tak percaya kepada ayat Isra,
kata Syekh Mutawalli Asy'arawi, maka orang itu dapat dipastikan kafir. Kenapa kafir? Karena Al-Quran ini mesti diterima utuh, tak boleh diterima sepotong ditinggalkan sebagian. Apa kata Allah? Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah kamu akan beriman kepada sebagian, kamu tolak sebagian? Tak bisa. Ketika kita mengatakan antu'mina billah, kau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, beriman kepada malaikat, wa kutubihi, beriman kepada kitabnya, maka beriman secara utuh dari Al-Fatihah sampai ke An-Nas. Dan salah satu ayat itu adalah di pangkal surat Al-Isra juz 15 yang tadi dibacakan, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Peristiwa ini bukan berarti tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba terjadi begitu saja. Ada kronologis sebelum peristiwa ini terjadi yang disebut dengan amul huzni, am tahun. Mereka tidak punya kalender. Makanya kalau ditanya anak bapak ibu sekolah belajar sejarah Islam, kapan Nabi lahir? Amul fil, tahun gajah. Kapan terjadinya kejadian ini? Amul faidan, tahun banjir. Kapan terjadinya peristiwa ini? Amul huzni, am tahun, huzni sedih, am tahun, huzni duka cita. Kenapa tahun itu disebut dengan tahun sedih duka cita? Karena ada kematian, mati biasa, tapi ini kematian luar biasa. Dua orang tempat berpegang, tempat bergantung, sebelah kanan, sebelah kiri, keduanya patah di saat yang sama. Tempat bergantung pertama adalah Abu Talib. Ketika Abdul Muttalib meninggal dunia, usia Nabi lebih kurang 8 tahun, berpindahlah hak asuh dari Abdul Muttalib ke Abu Talib. Banyak saudara Abdullah, ada Hamzah bin Abdul Muttalib, ada Abbas bin Abdul Muttalib, ada Abu Talib bin Abdul Muttalib, ada Abu Lahab bin Abdul Muttalib, kaya. Tapi yang tempat bernaung ini ternyata tidak semua keluarga itu enak menjadi tempat berdiam diri. Tempat yang paling nyaman dirasakan Nabi adalah keluarga Abu Talib. Nama istri Abu Talib itu Fatimah, sama dengan nama istrinya yang nanti akan dia nikahi di belakang hari, yang akan dinikahi oleh anak Nabi, anak dari Abu Talib, yaitu Ali bin Abi Talib, juga akan menikahi Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Fatimah istri Abu Talib meninggal, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ketika banyak perempuan yang tak menyediakan kainnya untuk orang lain, engkau memberikan kainmu untukku. Ketika banyak perempuan yang tak mau memberikan makanannya untuk orang lain, engkau memberikan makananmu untukku. Padahal Abu Talib itu anaknya banyak. Berapa tahun dia dijaga oleh Abu Talib? Masya Allah. Bapak ibu tentu tak pernah luput kisah bagaimana Abu Talib sayangnya kepada Nabi SAW, sampai keponakannya itu dia bawa berdagang ke negeri Syam. Perjalanan ke negeri Syam masirata syahrin, 1 bulan perjalanan dari Madinah dari Makkah Al-Mukarramah ke negeri Syam, 1 bulan. Ini keponakan anak saudara kandung dibawa berniaga. Barang sudah siap, mau dia akan dijual, tapi begitu mereka bernaung di sebuah tempat peribadatan yang disebut dengan Som'ah, maka keluarlah pendeta Bahira. Bahira seumur hidupnya tak pernah keluar, dia hanya menerima makanan karena dia sudah mengkhususkan dirinya untuk beribadah. Begitu orang zaman dulu, khusus diri untuk beribadah. Inilah cikal bakal kependetaan yang tidak menikah dan tidak bekerja, hanya makan secukupnya, itu pun dikirimi oleh orang. Lalu kemudian saat itu dia keluar, padahal sebelumnya dia tak pernah keluar. Dia bertanya, ini anak ini siapa? Lalu Abu Talib menjawab, ibni, ini anak saya. Kata Bahira, kalau benarlah kitab yang aku baca, sesungguhnya anak ini sudah yatim sebelum dia dilahirkan ibunya. Saat itu sadarlah Abu Talib bahwa yang bicara dengan dia saat itu bukan manusia biasa. Saat itu kata Abu Talib, memang benar ini anak saudaraku, bukan anak kandungku. Lalu ada apa? Kata Bahira, bawalah dia kembali ke tempat tinggal aslimu,
karena bila kau bawa dia ke negeri Syam, khawatir di sana banyak Yahudi akan membunuhnya, karena mereka menantikan Nabi terakhir, dan yang mereka nantikan itu adalah pihak dari keturunan Ibrahim, punya anak Ishak, Yakub, Yusuf sampai ke bawah. Mereka amat sangat tidak berharap bahwa Nabi terakhir itu datang dari keturunan Ismail. Sebegitu dekat pengenalan Abu Talib dengan Nabi SAW. Pada masa genting, yang dijadikan mediator untuk membujuk Nabi adalah Abu Talib. Datang pembesar-pembesar Quraisy, hai Abu Talib, pujuk keponakanmu itu, apapun yang dia mau kami akan beri. Datanglah Abu Talib dengan jiwa kebapakan dan kelembutannya. Ya Muhammad, mereka mengatakan apapun yang kau mau mereka akan beri asal kau berhenti. Maka keluarlah jawaban Nabi SAW, wallahi ya ammi, demi Allah wahai pamanku, law wada'u syamsa fi yamini, andai mereka letakkan matahari di sebelah kananku, wal qamara fi yasari, mereka letakkan bulan di sebelah kiriku, ala an atruka hadzal amr, supaya aku tinggalkan perkara ini, ma taraktu, aku tak akan tinggalkan sampai kapanpun. Maka pada saat itu mereka segan untuk membunuh Nabi. Kenapa? Karena dia keponakan seorang Abu Talib, anak Abdul Muttalib, anak Hashim, anak Abdi Manaf, anak Qusay. Qusaylah yang dulu mendirikan Darun Nadwah, kepala suku, orang terhormat. Orang Makkah tidak punya lembaga adat tempat berkumpul sebelum Qusay lahir. Ketika Qusay lahir, maka Qusay membuat dar artinya rumah, Nadwah, rumah lembaga adat tempat bertemu, membahas segala macam permasalahan. Dan mereka suku Quraisy asli, cucu cicit dari Adnan, merupakan keturunan Ismail, anak kandung Ibrahim alaihissalam. Menetes darah Ibrahim, menetes darah Ismail dalam diri Abu Talib. Perjuangan hidupnya Masya Allah. Lalu tempat bernaung, tempat bergantung, tempat minta tolong, inilah meninggal dunia. Bayangkan sedihnya. Andai kita kehilangan ayah kandung, mungkin sedih. Tapi ketika ada orang lain yang layak seperti ayah kandung, tak pernah Nabi SAW melihat ayah kandungnya. Walamma tamma min hamlihi syahrani ala aqwalil ashhuril aqwalil marwiyah, ketika sempurnalah hamil ibunya 2 bulan, tufiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah, maka meninggallah bapaknya di Madinah al-Munawwarah. Abdullah meninggal pada saat dia membawa barang dagangan. Pada saat itu Aminah sedang hamil 2 bulan. Begitu yang disebutkan dalam syair Al-Barzanji yang selalu kita baca. Sejak itu pula lah Nabi SAW tak mengenal sosok seorang ayah. Maka kalau disebut kata ayah, kalau kita sebut kata ayah, yang terbayang di mata kita adalah ayah kita. Tapi kalau disebut kata ayah, maka yang terbayang di wajah Nabi bukan Abdullah, tapi Abu Talib. Pada saat itulah meninggal Abu Talib. Meninggal biasa, tapi ini meninggalnya luar biasa. Kenapa begitu? Nabi mengajak dia untuk bersyahadat. Wahai paman, bersyahadatlah supaya aku bisa menolong engkau, memberikan syafaat nanti di hadapan Allah. Tapi ternyata di sampingnya pembisik-pembisik, mereka juga mengancam, menantang. Apa kata mereka? Atarghabu an millati Abdul Muttalib, hai Abu Talib, kalau engkau bersyahadat ikut keponakanmu yang baru membawa agama, dia tukang sihir, dia gila, dia dikacau setan. Kalau kau ikut agama, lalu bagaimana dengan agama? Atarghabu an millati Abdul Muttalib, apakah engkau akan meninggalkan agama nenek moyangmu, agama Abdul Muttalib? Bapak Ibu bisa bayangkan, di saat akan sakratul maut, datang 2 bisikan. Datang bisikan dari keponakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lemah, di sisi lain datang bisikan dari kepala suku yang hebat. Maka dalam syairnya mengindikasikan kalau dia sebenarnya amat menghormati dan menerima Islam. Laqad alimtu anna dina Muhammadin khaira adyanil bariyah, aku tahu agama Muhammad itu agama yang paling baik. Laulal malamah wa idharil masabbah, kalaulah bukan karena takut diejek, kalaulah bukan karena takut dicaci maki, lawajadtani samhan lidzalika dini mubayyina, pastilah kalian akan mendapati aku menerima agama ini secara nyata.
Kenapa dia tak mau bersyahadat di depan orang banyak? Lawajatani samhan, kalau aku bersyahadat, laulal malamah, akan ada kecaman, ejekan, sumpah serapah, wa idharil masabbah, caci maki. Apa pelajaran dari sini? Dari pagi tadi sampai malam ni berapa kali kita bersyahadat? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tak ada caci maki. Kita bersyahadat bebas. Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang tinggal di kaum minoritas, yang tinggal di negeri Eropa? Memang betul sebagiannya banyak kaum muslim, tapi yang bekerja di tempat, perempuan bekerja di tempat non muslim tak boleh pakai jilbab, wajib berfoto membuka aurat, tidak boleh melaksanakan solat fardu 5 waktu. Bayangkan itu, ini masih tetap terjadi. Maka belajar dari peristiwa Isra Mi'raj, dia tak dapat tertolong. Datanglah Abbas saudara kandung Abu Talib, bertanya kepada Nabi SAW. Abbas masuk Islam, Hamzah masuk Islam, meninggal pada perang Uhud. Maka perang Uhud, bapak ibu yang naik ke atas bukit Uhud menengok makam syuhada Uhud, Sayyidus Syuhada, induknya orang mati syahid, Hamzah bin Abdul Muttalib. Abbas, anak Abbas itu bernama Abdullah bin Abbas, salah satu dari 7 periwayat hadis yang paling banyak. Datanglah Abbas bertanya kepada Nabi, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah bisa engkau tolong pamanmu yang dulu membesarkan engkau, memberikan engkau perlindungan? Bisakah engkau tolong pamanmu ini? Sebelum kita baca jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita dengarkan azan Isya terlebih dahulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, apakah mungkin engkau dapat membantu pamanmu itu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Begitulah sayangnya Abbas kepada saudara kandung, karena mereka saudara kandung 10 orang laki-laki, perempuan 5 orang, 15 semuanya anak dari Abdul Muttalib. Apa dapatkah engkau menolong, karena engkau Sayyidul Anbiya wal Mursalin? Bisakah engkau tolong pamanmu itu, wahai Muhammad? Kata Abbas. Maka apa jawab Nabi dalam kitab Sahih Al-Bukhari? Wa fi dhahdahim minan nar, dia masuk dalam api neraka. Ya belu ka'baihi, ketika api itu sampai ke kedua mata kakinya. Yaghli biha dimaghuhu, mendidih otak di kepala. Jadi kematian itu biasa. Tapi kalau ada orang yang kita sayangi, yang hidupnya berjuang untuk kita, tak sempat dapat kita balas karena ada dinding yang tebal, yaitu dinding iman, ini sakit. Tapi kita tak katakan Nabi Muhammad itu gagal seperti yang dikatakan orang kafir. Oh, Nabi kalian gagal mendakwahi pamannya. Tidak, karena dakwah itu disampaikan, Allah Ta'ala tak nilai berapa yang masuk Islam di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Nuh tidak diukur berapa umatnya yang masuk dalam agama Nuh alaihi salam, tapi yang dilihat adalah keseriusan dia menyampaikan risalah Islam. Begitu juga dengan kita. Berapa orang yang sudah Ustaz buat taubat? Innama anta munzir, engkau hanya memberikan peringatan. Lasta alaihim bimusaitir, engkau tak punya kuasa untuk memaksa mereka. Afa anta tukrihun nasa, apakah engkau memaksa orang lain untuk beriman? Qulil haqq, katakan yang hak, yang benar, mir rabbik, dari Rabbmu, dari Allah. Faman syaa falyu'min, siapa yang mau silakan beriman. Wa man syaa falyakfur, siapa yang mau silakan kafir. Jadi nampaklah bahwa sebenarnya Abu Talib menerima risalah Islam, tapi tak tahan telinganya mendengar caci maki, sumpah serapah. Itulah yang membuat dia berat untuk mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Di tahun yang sama, menurut kitab, mana tahu Bapak Ibu nanti baca buku lain analisanya, tapi yang saya jadikan referensi adalah yang ditulis oleh Syekh Mustafa As-Sibai, orang Suriah yang dapat gelar doktor hadis dari Universitas Al-Azhar Mesir.
Dia ulama besar dari kalangan Ikhwanul Muslimin. Dia menulis buku sejarah Nabi, judulnya Sirah Nabawiyah Durus wa Ibar. Apa kata beliau? Di tahun yang sama meninggal juga istri Nabi, orang yang melindungi Nabi. Siapa yang menyelimuti Nabi ketika Nabi turun kedinginan saat dia dipeluk makhluk tak tahu entah apa namanya? Dialah Khadijah. 3 kali Nabi naik ke atas Jabal Nur, umur 38, umur 39, umur 40. Umur 38 dia bertahanus, tak ada terjadi apa-apa. Umur 39 belum terjadi apa-apa. Umur 40 datang makhluk tak tahu entah apa memeluk dia. Iqra. Kata dia, ma'ana biqari, aku tak bisa membaca. Iqra, ma'ana biqari. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaqin. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Dia pun turun kedinginan, menggigil, ketakutan. Yang menyelimuti dia adalah Khadijah Al-Kubra. Fisiknya diselimuti, maka turunlah ayat ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang berselimut. Tapi batinnya tetap, yang menenangkan batinnya juga Khadijah. Khadijah, cobalah tengok, ditinggalkannya di tempat rumahnya di Makkah, pergi suami mencari ketenangan, bertahanus ke Gua Hira. Khadijah tak larang. Tahun pertama pergi, dia tak larang. Tahun kedua pergi, dia tak larang. Tahun ketiga pergi, dia tak larang. Kalau Khadijah sekarang lah itu, mentang-mentang aku janda tua, kau tinggalkanlah lama-lama. Ketika turun Nabi menggigil, apakah marah dia? Tidak. Dengan kelembutannya, keibuannya, dia bawakan selimut, dia selimuti Nabi SAW. Kalau perempuan yang marah tentu, kan dulu dah aku bilang jangan pergi, sekarang menggigil tahankanlah. Khadijah tak begitu. Turun Nabi menggigil, diselimutinya. Bagaimana menenangkan batin Nabi? Datang dia ke Waraqah ibnu Naufal. Waraqah ini orangnya buta, tapi dia banyak tahu kitab Injil dan Taurat, karena dia agamanya Nasrani. Lalu kemudian bertanyalah Khadijah kepada Waraqah ibnu Naufal. Kebetulan Waraqah ini paman dia. Wahai pamanku Waraqah, ya, tadi malam suamiku dipeluk makhluk entah apa namanya, dia tidak tahu. Lalu kemudian besar sekali sampai sesak napasnya. Ini kalimat yang dia bacakan, kira-kira apa namanya itu? Apa kata Waraqah ibnu Naufal? Menurut kitab yang aku baca, itulah namus malaikat Jibril yang dulu pernah datang kepada Musa, pernah datang kepada Isa, pernah datang kepada Ibrahim, dan dia datang kepada Nabi terakhir. Dan inilah orangnya. Demi Allah, umat akan tahu menjadi saksi, Nabi terakhir itu menurut kitab yang aku baca akan diusir dari kaumnya. Kalau umurku panjang, aku orang pertama yang akan menolong dia saat dia diusir dari kaumnya. Maka tenanglah batin Nabi. Fisiknya tenang karena diselimuti, batinnya tenang karena mendapatkan jawaban atas segala pertanyaan. Maka nampaklah kedudukan Khadijah yang luar biasa. Maka suatu ketika Aisyah cemburu kepada Nabi karena Nabi selalu mengenang menyebut Khadijah. Maka kata Nabi SAW, pada saat semua perempuan kafir mengingkari aku, dia beriman kepadaku. Pada saat semua membenci aku, dia sayang kepadaku. Pada saat tak ada perempuan bisa melahirkan anakku, dia melahirkan anak-anak untukku. 4 anak perempuan Nabi itu berasal dari rahim Khadijah. Maka Khadijah yang tak dapat terlupakan. Dan Khadijah itu pula meninggal. Paman tempat bergantung patah, istri tempat berpegang habis. Lalu kemana Nabi mengadukan keluh kesahnya? Kalau orang sekarang susah keluh kesah, diadukannya ke wall Facebook. Pergi Nabi ke kampung namanya Taif, nama sukunya Saqif. Sampai di sana dengan harapan nanti insya Allah hati yang susah ini akan senang, karena orang Taif nanti akan menyambut dakwah Islam. Maka sakitnya hati ini akan terlupakan. Insya Allah mereka akan menyambut, mereka akan bersyahadat, mereka akan menerima dakwah Islam insya Allah. Tapi apa yang terjadi begitu sampai di Taif? Mereka bukan menyambut Nabi dengan tala'al badru alaina, mereka bukan menyambut Nabi dengan marhaban ya nural aini.
mereka sambut Nabi dengan lemparan batu, kayu, kotoran onta. Salah satu batu itu mendarat di pelipis Nabi, menetes darahnya. Bersembunyilah Nabi di balik bukit besar. Tak sanggup lagi wadangkan hujan batu datang, bersembunyilah Nabi di situ. Dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, ya Allah, ilaika ashku dha'fa quwwati, kepada engkau aku mengadukan kelemahan diriku, wa qillata hilati, ketidakberdayaanku, wa hawani bainan nas, aku hina sekarang ya Allah. Dulu aku dihormati pamanku keturunan Quraisy, sekarang dia sudah meninggal. Dulu aku dihormati istriku seorang pedagang sukses kaya, sekarang dia pun sudah meninggal. Yang kuanggap bisa menolongku orang Taif, mereka pula melempar. Anta Rabbul Mustad'afin, engkau Rabb yang melindungi orang yang lemah, tolong aku ya Allah. Di saat yang sama, selesai berdoa, datanglah malakul jibal, malaikat, jibal bukit, malaikat penjaga segala bukit datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata dia? Ya Muhammad, tunjukkan mana bukit yang paling besar di jazirah Arab ini. Tunjukkan. Hari ini juga akan kucabut, kutimpakan ke penduduk Taif, rata mereka dengan tanah. Andai kita lah yang jadi Nabi saat itu. Paman baru meninggal, istri baru meninggal, orang baru saja melempar, darahnya masih basah menetes. Tiba-tiba datang malakul jibal. Hai Abdul Somad, tunjukkan mana bukit yang paling besar. Langsung saya tunjuk, itu Gunung Bromo, itu Gunung Kidul, itu Gunung Loser. Timpakan semua, matikan mereka semua dengan tanah. Sakit betul hatiku ini sudah. Biasa orang khilaf silap waktu dia ditekan beban berat. Kamu kan sudah ngaji, kata ustaz-ustaz sebut sabar. Saya sebetulnya sabar Pak Ustaz, tapi kenapa kamu ngamuk juga? Susah betul hati saya waktu itu. Susah hati selalu dijadikan alasan untuk membenarkan perbuatan. Susah hati. Aku sebetulnya orangnya baik, tak pemarah. Kenapa marah beberapa hari ini? Biniku meninggal. Kan kasihan betul itu, bini meninggal dijadikan alasan. Tengok Nabi, paman meninggal, istri meninggal, orang tak menyambut, tapi dia tidak marah, dia tidak beringas, dia tidak brutal. Lalu apa doa Nabi waktu itu? Apakah kata dia, hai malakul jibal, ratakan mereka dengan tanah? Tidak. Allahumma akhrij min aslabihim, ya Allah, keluarkanlah dari tulang sulbi orang-orang Taif yang melemparku tadi, man ya'budullaha wa la yusyrika bihi syai'a, anak cucu cicit keturunan yang akan menyembah Allah dan tidak akan mempersekutukan engkau dengan apapun. Apa maknanya? Bapaknya boleh jahat, kakeknya boleh jahat, tapi anak cucunya kan tak salah. Ampunkan mereka ya Allah. Hati susah, doa tak boleh menyusahkan orang lain. Ini sudahlah hati susah, pikiran sempit, doanya pun menyusahkan orang lain. Ya Allah, kalau bisa kau timpakan semua bukit kepada mereka. Adapun anak cucu cicitnya 71 keturunan, matikan semuanya. Tapi Nabi tak begitu. Apa kata Nabi? Keluarkan dari tulang sulbi mereka anak cucu cicit yang akan menyembah engkau dan tak mempersekutukan engkau dengan apapun. Subhanallah, Taif menjadi negeri 100% muslim. Malam ini kita berkumpul bersama mengenang kembali peristiwa besar yang dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum pindah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Kenapa peristiwa itu mesti terjadi sebelum hijrah? Seandainya Isra Mi'raj itu dibuat-buat Nabi, seperti yang dituduhkan orang kafir dari sejak zaman dulu sampai zaman sekarang, dia hanya sedang berpikir lalu menghayal naik ke atas berjumpa malaikat segala macam, tentulah dia akan melakukan itu ketika di Madinah. Karena setelah di Madinah dia berkuasa, setelah di Madinah dia banyak pengikut, setelah di Madinah orang mengikuti dia tanpa menolak walau sedikit pun. Tentu cerita itu akan dia karang di Madinah, karena kalau sudah di Madinah dia bercerita tidak seorang pun akan menolak. Itu logikanya.
Tapi kenapa justru peristiwa itu terjadi di Makkah di saat genting, pengikutnya banyak yang ditekan, pada saat orang-orang kafir Quraisy mengembargo, makanan tidak boleh masuk, menikah pun dilarang. Saat itu pula terjadi peristiwa besar. Maka ini membuktikan bahwa peristiwa itu bukan karangan, bukan dusta, tapi benar-benar terjadi. Karena di saat genting pengikut sedang lemah, di situ Nabi SAW mengalami peristiwa yang besar. Dan peristiwa itu pula sebagai bukti untuk menguji siapa yang betul-betul pengikut Nabi dan siapa yang mengikut hanya pura-pura saja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cobalah kita berpikir sejenak. 13 tahun di Makkah Al-Mukarramah, susah, pengikut tidak banyak, kekuasaan tidak punya, kekuatan politik dipegang musuh, segala macam tawaran ditawarkan ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan di Madinah Al-Munawwarah kuat, pengikut banyak, tampuk kekuasaan dalam genggaman tangan. Mestinya kalau Nabi mau cerita menghayal tak tentu arah, naik ke atas berjumpa malaikat, naik ke Sidratul Muntaha, masuk ke surga, masuk ke neraka, tentu dia akan menceritakan ketika di Madinah. Apapun yang dia ceritakan di Madinah orang akan percaya, karena saat itu dia yang berkuasa. Tapi itu tidak terjadi. Ini membuktikan bahwa di saat genting susah, disitulah Allah Ta'ala menguji iman. Nabi diuji imannya, sahabat lebih kuat lagi. Di saat susah itu, sahabat bertubi-tubi. Dua yang dirasakan sahabat. Yang pertama tekanan politik, yang kedua tekanan psikologis. Secara politik mereka tertekan 13 tahun, tapi secara psikologis mereka juga diejek. Nabi kalian itu gila, Nabi kalian itu bicara tak masuk akal. Mana mungkin dia dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha lalu turun lagi, tak sampai satu malam. Maka sahabat, mungkin sahabat yang tidak kuat imannya dia akan goncang. Tapi di situ pula lah datang mukjizat Allah Subhanahu wa taala mengabadikan mereka dalam Al-Qur'an. As-sabiqun al-awwalun, mereka yang dulu masuk Islam, minal muhajirin, dari kalangan muhajirin, wal ansar, dari kalangan ansar, walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang setelah mereka yang mengikuti mereka dengan baik. Bagaimana Allah taala memuji mereka? Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah meridai mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana mereka tetap ridha menerima ujian itu, sebagaimana mereka tetap ridha menerima segala yang dicakapkan Nabi walaupun tidak masuk akal, begitu pula lah Allah ridha terhadap mereka. Saat ini kita tidak berada di bawah tekanan. Saat ini kita bebas untuk beriman atau menolak atau menerima. Tapi pada saat ini pula orang banyak yang meragukan. Mungkin di mulutnya tidak, tapi di hatinya. Maka orang yang ragu tentang ayat Isra, bukan Mi'raj, Isra. Siapa yang tak percaya kepada ayat Isra, kata Syekh Mutawalli Asy'arawi, maka orang itu dapat dipastikan kafir. Kenapa kafir? Karena Al-Quran ini mesti diterima utuh, tak boleh diterima sepotong ditinggalkan sebagian. Apa kata Allah? Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah kamu akan beriman kepada sebagian, kamu tolak sebagian? Tak bisa. Ketika kita mengatakan antu'mina billah, kau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, beriman kepada malaikat, wa kutubihi, beriman kepada kitabnya, maka beriman secara utuh dari Al-Fatihah sampai ke An-Nas. Dan salah satu ayat itu adalah di pangkal surat Al-Isra juz 15 yang tadi dibacakan, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Peristiwa ini bukan berarti tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba terjadi begitu saja. Ada kronologis sebelum peristiwa ini terjadi yang disebut dengan Amul Huzni, Am tahun. Mereka tidak punya kalender. Makanya kalau ditanya anak bapak ibu sekolah belajar sejarah Islam, kapan Nabi lahir? Amul Fil, tahun gajah.
Kapan terjadinya kejadian ini? Amul Faidan, tahun banjir. Kapan terjadinya peristiwa ini? Amul Huzni, am tahun, Huzni sedih, am tahun, Huzni duka cita. Kenapa tahun itu disebut dengan tahun sedih duka cita? Karena ada kematian, mati biasa, tapi ini kematian luar biasa. Dua orang tempat berpegang, tempat bergantung, sebelah kanan, sebelah kiri, keduanya patah di saat yang sama. Tempat bergantung pertama adalah Abu Talib. Ketika Abdul Muttalib meninggal dunia, usia Nabi lebih kurang 8 tahun, berpindahlah hak asuh dari Abdul Muttalib ke Abu Talib. Banyak saudara Abdullah, ada Hamzah bin Abdul Muttalib, ada Abbas bin Abdul Muttalib, ada Abu Talib bin Abdul Muttalib, ada Abu Lahab bin Abdul Muttalib, kaya. Tapi yang tempat bernaung ini ternyata tidak semua keluarga itu enak menjadi tempat berdiam diri. Tempat yang paling nyaman dirasakan Nabi adalah keluarga Abu Talib. Nama istri Abu Talib itu Fatimah, sama dengan nama istrinya yang nanti akan dia nikahi di belakang hari, yang akan dinikahi oleh anak Nabi, anak dari Abu Talib, yaitu Ali bin Abi Talib, juga akan menikahi Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Fatimah istri Abu Talib meninggal, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ketika banyak perempuan yang tak menyediakan kainnya untuk orang lain, engkau memberikan kainmu untukku. Ketika banyak perempuan yang tak mau memberikan makanannya untuk orang lain, engkau memberikan makananmu untukku. Padahal Abu Talib itu anaknya banyak. Berapa tahun dia dijaga oleh Abu Talib? Masya Allah, Bapak Ibu tentu tak pernah luput kisah bagaimana Abu Talib sayangnya kepada Nabi SAW, sampai keponakannya itu dia bawa berdagang ke negeri Syam. Perjalanan ke negeri Syam masirata syahrin, 1 bulan perjalanan. Dari Madinah Al-Mukarramah, dari Makkah Al-Mukarramah ke negeri Syam 1 bulan. Ini keponakan anak saudara kandung dibawa berniaga. Barang sudah siap, mau dia akan dijual. Tapi begitu mereka bernaung di sebuah tempat peribadatan yang disebut dengan Som'ah, maka keluarlah pendeta Bahira. Bahira seumur hidupnya tak pernah keluar, dia hanya menerima makanan karena dia sudah mengkhususkan dirinya untuk beribadah. Begitu orang zaman dulu, khusus diri untuk beribadah. Inilah cikal bakal kependetaan yang tidak menikah dan tidak bekerja, hanya makan secukupnya, itu pun dikirimi oleh orang. Lalu kemudian saat itu dia keluar, padahal sebelumnya dia tak pernah keluar. Dia bertanya, ini anak ini siapa? Lalu Abu Talib menjawab, ibni, ini anak saya. Kata Bahira, kalau benarlah kitab yang aku baca, sesungguhnya anak ini sudah yatim sebelum dia dilahirkan ibunya. Saat itu sadarlah Abu Talib bahwa yang bicara dengan dia saat itu bukan manusia biasa. Saat itu kata Abu Talib, memang benar ini anak saudaraku, bukan anak kandungku. Lalu ada apa? Kata Bahira, bawalah dia kembali ke tempat tinggal aslimu, karena bila kau bawa dia ke negeri Syam, khawatir di sana banyak Yahudi akan membunuhnya, karena mereka menantikan Nabi terakhir, dan yang mereka nantikan itu adalah pihak dari keturunan Ibrahim, punya anak Ishak, Yakub, Yusuf sampai ke bawah. Mereka amat sangat tidak berharap bahwa Nabi terakhir itu datang dari keturunan Ismail. Sebegitu dekat pengenalan Abu Talib dengan Nabi SAW. Pada masa genting, yang dijadikan mediator untuk membujuk Nabi adalah Abu Talib. Datang pembesar-pembesar Quraisy, hai Abu Talib, pujuk keponakanmu itu, apapun yang dia mau kami akan beri. Datanglah Abu Talib dengan jiwa kebapakan dan kelembutannya. Ya Muhammad, mereka mengatakan apapun yang kau mau mereka akan beri asal kau berhenti. Maka keluarlah jawaban Nabi SAW, wallahi ya ammi, demi Allah wahai pamanku, law wada'u syamsa fi yamini, andai mereka letakkan matahari di sebelah kananku, wal qamara fi yasari, mereka letakkan bulan di sebelah kiriku, ala an atruka hadzal amr, supaya aku tinggalkan perkara ini, ma taraktuh, aku tak akan tinggalkan sampai kapanpun.
Maka pada saat itu mereka segan untuk membunuh Nabi. Kenapa? Karena dia keponakan seorang Abu Talib, anak Abdul Muttalib, anak Hashim, anak Abdi Manaf, anak Qusay. Qusaylah yang dulu mendirikan Darun Nadwah, kepala suku, orang terhormat. Orang Makkah tidak punya lembaga adat tempat berkumpul sebelum Qusay lahir. Ketika Qusay lahir, maka Qusay membuat dar artinya rumah, Nadwah, rumah lembaga adat tempat bertemu, membahas segala macam permasalahan. Dan mereka suku Quraisy asli, cucu cicit dari Adnan, merupakan keturunan Ismail, anak kandung Ibrahim alaihissalam. Menetes darah Ibrahim, menetes darah Ismail dalam diri Abu Talib. Perjuangan hidupnya Masya Allah. Lalu tempat bernaung, tempat bergantung, tempat minta tolong, inilah meninggal dunia. Bayangkan sedihnya. Andai kita kehilangan ayah kandung, mungkin sedih. Tapi ketika ada orang lain yang layak seperti ayah kandung, tak pernah Nabi SAW melihat ayah kandungnya. Walamma tamma min hamlihi syahrani ala aqwalil ashhuril aqwalil marwiyah. Ketika sempurnalah hamil ibunya 2 bulan, tufiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah, maka meninggallah bapaknya di Madinah al-Munawwarah. Abdullah meninggal pada saat dia membawa barang dagangan. Pada saat itu Aminah sedang hamil 2 bulan. Begitu yang disebutkan dalam syair Al-Barzanji yang selalu kita baca. Sejak itu pula lah Nabi SAW tak mengenal sosok seorang ayah. Maka kalau disebut kata ayah, kalau kita sebut kata ayah, yang terbayang di mata kita adalah ayah kita. Tapi kalau disebut kata ayah, maka yang terbayang di wajah Nabi bukan Abdullah, tapi Abu Talib. Pada saat itulah meninggal Abu Talib. Meninggal biasa, tapi ini meninggalnya luar biasa. Kenapa begitu? Nabi mengajak dia untuk bersyahadat. Wahai paman, bersyahadatlah supaya aku bisa menolong engkau, memberikan syafaat nanti di hadapan Allah. Tapi ternyata di sampingnya pembisik-pembisik, mereka juga mengancam, menantang. Apa kata mereka? Atarghabu an millati Abdul Muttalib. Hai Abu Talib, kalau engkau bersyahadat ikut keponakanmu yang baru membawa agama, dia tukang sihir, dia gila, dia dikacau setan. Kalau kau ikut agama, lalu bagaimana dengan agama? Atarghabu an millati Abdul Muttalib. Apakah engkau akan meninggalkan agama nenek moyangmu, agama Abdul Muttalib? Bapak Ibu bisa bayangkan, di saat akan sakratul maut, datang 2 bisikan. Datang bisikan dari keponakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lemah, di sisi lain datang bisikan dari kepala suku yang hebat. Maka dalam syairnya mengindikasikan kalau dia sebenarnya amat menghormati dan menerima Islam. Laqad alimtu anna dina Muhammadin khaira adyanil bariyah. Aku tahu agama Muhammad itu agama yang paling baik. Laulal malamah wa idharil masabbah. Kalaulah bukan karena takut diejek, kalaulah bukan karena takut dicaci maki, lawajadtani samhan lidzalika dini mubayyina. Pastilah kalian akan mendapati aku menerima agama ini secara nyata. Kenapa dia tak mau bersyahadat di depan orang banyak? Lawajadtani samhan, kalau aku bersyahadat, laulal malamah, akan ada kecaman, ejekan, sumpah serapah, wa idharil masabbah, caci maki. Apa pelajaran dari sini? Dari pagi tadi sampai malam ni berapa kali kita bersyahadat? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tak ada caci maki. Kita bersyahadat bebas. Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang tinggal di kaum minoritas, yang tinggal di negeri Eropa? Memang betul sebagiannya banyak kaum muslim, tapi yang bekerja di tempat, perempuan bekerja di tempat non muslim tak boleh pakai jilbab, wajib berfoto membuka aurat, tidak boleh melaksanakan solat fardu 5 waktu. Bayangkan itu, ini masih tetap terjadi. Maka belajar dari peristiwa Isra Mi'raj, dia tak dapat tertolong. Datanglah Abbas saudara kandung Abu Talib, bertanya kepada Nabi SAW. Abbas masuk Islam, Hamzah masuk Islam, meninggal pada perang Uhud. Maka perang Uhud, bapak ibu yang naik ke atas bukit Uhud menengok makam syuhada Uhud, Sayyidus Syuhada, induknya orang mati syahid, Hamzah bin Abdul Muttalib. Abbas
Anak Abbas itu bernama Abdullah bin Abbas, salah satu dari 7 periwayat hadis yang paling banyak. Datanglah Abbas bertanya kepada Nabi, "Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah bisa engkau tolong pamanmu yang dulu membesarkan engkau, memberikan engkau perlindungan? Bisakah engkau tolong pamanmu ini?" Sebelum kita baca jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita dengarkan azan Isya terlebih dahulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Apakah mungkin engkau dapat membantu pamanmu itu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Begitulah sayangnya Abbas kepada saudara kandung, karena mereka saudara kandung 10 orang laki-laki, perempuan 5 orang, 15 semuanya anak dari Abdul Muttalib. Apa dapatkah engkau menolong, karena engkau sayyidul anbiya wal mursalin, bisakah engkau tolong pamanmu itu, wahai Muhammad? Kata Abbas. Maka apa jawab Nabi dalam kitab Sahih Al-Bukhari? Wa fi dhahdahim minan nar, dia masuk dalam api neraka. Ya belu ka'baihi, ketika api itu sampai ke kedua mata kakinya. Yaghli biha dimahuhu, mendidih otak di kepala. Jadi kematian itu biasa. Tapi kalau ada orang yang kita sayangi, yang hidupnya berjuang untuk kita, tak sempat dapat kita balas karena ada dinding yang tebal, yaitu dinding iman, ini sakit. Tapi kita tak katakan Nabi Muhammad itu gagal seperti yang dikatakan orang kafir. Oh, Nabi kalian gagal mendakwahi pamannya. Tidak, karena dakwah itu disampaikan, Allah Ta'ala tak nilai berapa yang masuk Islam di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Nuh tidak diukur berapa umatnya yang masuk dalam agama Nuh alaihi salam, tapi yang dilihat adalah keseriusan dia menyampaikan risalah Islam. Begitu juga dengan kita. Berapa orang yang sudah ustaz buat taubat? Innama anta munzir, engkau hanya memberikan peringatan. Lasta alaihim bimusaitir, engkau tak punya kuasa untuk memaksa mereka. Afa anta tukrihun nasa, apakah engkau memaksa orang lain untuk beriman? Qulil haq, katakan yang hak, yang benar, mir rabbik, dari Rabbmu, dari Allah. Faman syaa falyu'min, siapa yang mau silakan beriman. Wa man syaa falyakfur, siapa yang mau silakan kafir. Jadi nampaklah bahwa sebenarnya Abu Talib menerima risalah Islam, tapi tak tahan telinganya mendengar caci maki, sumpah serapah. Itulah yang membuat dia berat untuk mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Di tahun yang sama, menurut kitab, mana tahu Bapak Ibu nanti baca buku lain analisanya, tapi yang saya jadikan referensi adalah yang ditulis oleh Syekh Mustafa As-Sibai, orang Suriah yang dapat gelar doktor hadis dari Universitas Al-Azhar Mesir. Beliau ulama besar dari kalangan Ikhwanul Muslimin. Dia menulis buku sejarah Nabi, judulnya Sirah Nabawiyah Durus wa Ibar. Apa kata beliau? Di tahun yang sama meninggal juga istri Nabi, orang yang melindungi Nabi. Siapa yang menyelimuti Nabi ketika Nabi turun kedinginan, saat dia dipeluk makhluk tak tahu entah apa namanya? Dialah Khadijah. 3 kali Nabi naik ke atas Jabal Nur, umur 38, umur 39, umur 40. Umur 38 dia bertahanus, tak ada terjadi apa-apa. Umur 39 belum terjadi apa-apa. Umur 40 datang makhluk tak tahu entah apa memeluk dia. Iqra, kata dia, ma'ana biqari, aku tak bisa membaca. Iqra, ma'ana biqari. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaqin. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Dia pun turun kedinginan, menggigil, ketakutan. Yang menyelimuti dia adalah Khadijah Al-Kubra.
fisiknya diselimuti, maka turunlah ayat ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang berselimut. Tapi batinnya tetap, yang menenangkan batinnya juga Khadijah. Cobalah tengok, ditinggalkannya di tempat rumahnya di Makkah, pergi suami mencari ketenangan, bertahanus ke Gua Hira. Khadijah tak larang. Tahun pertama pergi, dia tak larang. Tahun kedua pergi, dia tak larang. Tahun ketiga pergi, dia tak larang. Kalau Khadijah sekarang lah itu, mentang-mentang aku janda tua, kau tinggalkanlah lama-lama. Ketika turun Nabi menggigil, apakah marah dia? Tidak. Dengan kelembutannya, keibuannya, dia bawakan selimut, dia selimuti Nabi SAW. Kalau perempuan yang marah tentu, kan dulu dah aku bilang jangan pergi, sekarang menggigil tahankanlah. Khadijah tak begitu. Turun Nabi menggigil, diselimutinya. Bagaimana menenangkan batin Nabi? Datang dia ke Waraqah ibnu Naufal. Waraqah ini orangnya buta, tapi dia banyak tahu kitab Injil dan Taurat, karena dia agamanya Nasrani. Lalu kemudian bertanyalah Khadijah kepada Waraqah ibnu Naufal. Kebetulan Waraqah ini paman dia. Wahai pamanku Waraqah, ya, tadi malam suamiku dipeluk makhluk entah apa namanya, dia tidak tahu. Lalu kemudian besar sekali sampai sesak napasnya. Ini kalimat yang dia bacakan, kira-kira apa namanya itu? Apa kata Waraqah ibnu Naufal? Menurut kitab yang aku baca, itulah namus malaikat Jibril yang dulu pernah datang kepada Musa, pernah datang kepada Isa, pernah datang kepada Ibrahim, dan dia datang kepada Nabi terakhir, dan inilah orangnya. Demi Allah, umat akan tahu menjadi saksi, Nabi terakhir itu menurut kitab yang aku baca akan diusir dari kaumnya. Kalau umurku panjang, aku orang pertama yang akan menolong dia saat dia diusir dari kaumnya. Maka tenanglah batin Nabi. Fisiknya tenang karena diselimuti, batinnya tenang karena mendapatkan jawaban atas segala pertanyaan. Maka nampaklah kedudukan Khadijah yang luar biasa. Maka suatu ketika Aisyah cemburu kepada Nabi karena Nabi selalu mengenang menyebut Khadijah. Maka kata Nabi SAW, pada saat semua perempuan kafir mengingkari aku, dia beriman kepadaku. Pada saat semua membenci aku, dia sayang kepadaku. Pada saat tak ada perempuan bisa melahirkan anakku, dia melahirkan anak-anak untukku. 4 anak perempuan Nabi itu berasal dari rahim Khadijah. Maka Khadijah yang tak dapat terlupakan. Dan Khadijah itu pula meninggal. Paman tempat bergantung patah, istri tempat berpegang habis. Lalu kemana Nabi mengadukan keluh kesahnya? Kalau orang sekarang susah keluh kesah, diadukannya ke wall Facebook. Pergi Nabi ke kampung namanya Taif, nama sukunya Saqif. Sampai di sana dengan harapan nanti insya Allah hati yang susah ini akan senang, karena orang Taif nanti akan menyambut dakwah Islam. Maka sakitnya hati ini akan terlupakan. Insya Allah mereka akan menyambut, mereka akan bersyahadat, mereka akan menerima dakwah Islam insya Allah. Tapi apa yang terjadi begitu sampai di Taif? Mereka bukan menyambut Nabi dengan tala'al badru alaina, mereka bukan menyambut Nabi dengan marhaban ya nural aini. Mereka sambut Nabi dengan lemparan batu, kayu, kotoran onta. Salah satu batu itu mendarat di pelipis Nabi, menetes darahnya. Bersembunyilah Nabi di balik bukit besar. Tak sanggup lagi wadangkan hujan batu datang, bersembunyilah Nabi di situ. Dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, ya Allah, ilaika ashku dha'fa quwwati, kepada engkau aku mengadukan kelemahan diriku, wa qillata hilati, ketidakberdayaanku, wa hawani bainan nas, aku hina sekarang ya Allah. Dulu aku dihormati pamanku keturunan Quraisy, sekarang dia sudah meninggal. Dulu aku dihormati istriku seorang pedagang sukses kaya, sekarang dia pun sudah meninggal. Yang kuanggap bisa menolongku orang Taif, mereka pula melempar, anta rabbul mustad'afin, engkau Rabb yang melindungi orang yang lemah, tolong aku ya Allah. Di saat yang sama, selesai berdoa, datanglah malakul jibal, malaikat, jibal bukit, malaikat penjaga segala bukit datang menghadap Nabi SAW. Apa kata dia? Ya Muhammad,
tunjukkan mana bukit yang paling besar di Jazirah Arab ini, tunjukkan. Hari ini juga akan kucabut, kutimpakan ke penduduk Taif, rata mereka dengan tanah. Andai kitalah yang jadi nabi saat itu. Paman baru meninggal, istri baru meninggal, orang baru saja melempar, darahnya masih basah menetes. Tiba-tiba datang malakul jibal. Hai Abdul Somad, tunjukkan mana bukit yang paling besar. Langsung saya tunjuk, itu Gunung Bromo, itu Gunung Kidul, itu Gunung Loser. Timpakan semua, matikan mereka semua dengan tanah. Sakit betul hatiku ini sudah. Biasa orang khilaf silap waktu dia ditekan beban berat. Kamu kan sudah ngaji, kata ustaz-ustaz sebut sabar. Saya sebetulnya sabar Pak Ustaz, tapi kenapa kamu ngamuk juga? Susah betul hati saya waktu itu. Susah hati selalu dijadikan alasan untuk membenarkan perbuatan. Susah hati. Aku sebetulnya orangnya baik, tak pemarah. Kenapa marah beberapa hari ini? Biniku meninggal. Kan kasihan betul itu. Bini meninggal dijadikan alasan. Tengok Nabi, paman meninggal, istri meninggal, orang tak menyambut, tapi dia tidak marah, dia tidak beringas, dia tidak brutal. Lalu apa doa Nabi waktu itu? Apakah kata dia, hai malakul jibal, ratakan mereka dengan tanah? Tidak. Allahumma akhrij min aslabihim, ya Allah, keluarkanlah dari tulang sulbi orang-orang Taif yang melemparku tadi, man ya'budullaha wa la yusyrika bihi syai'a, anak cucu cicit keturunan yang akan menyembah Allah dan tidak akan mempersekutukan engkau dengan apapun. Apa maknanya? Bapaknya boleh jahat, kakeknya boleh jahat, tapi anak cucunya kan tak salah. Ampunkan mereka ya Allah. Hati susah, doa tak boleh menyusahkan orang lain. Ini sudahlah hati susah, pikiran sempit, doanya pun menyusahkan orang lain. Ya Allah, kalau bisa kau timpakan semua bukit kepada mereka. Adapun anak cucu cicitnya 71 keturunan, matikan semuanya. Tapi Nabi tak begitu. Apa kata Nabi? Keluarkan dari tulang sulbi mereka anak cucu cicit yang akan menyembah engkau dan tak mempersekutukan engkau dengan apapun. Subhanallah, Taif menjadi negeri 100% Muslim. Malam ini kita berkumpul bersama mengenang kembali peristiwa besar yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW.